The Law of Attraction. Hidup di alam vibrasi. Seperti sudah dijelaskan oleh fisika kuantum, seluruh isi alam pada intinya hanyalah getaran vibrasi semata. Getaran gelombang vibrasi bertingkat dari getaran yang paling lambat sampai getaran yang paling cepat. Benda yang memiliki gelombang yang paling lambat getarannya adalah semua yang bisa diraba, dilihat, dikecap, dicium, didengar. Dan benda yang gelombang getarannya paling cepat ialah realitas yang gaib atau tidak tampak dan hanya bisa dirasakan seperti kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Semua benda yang tidak tampak seperti pikiran dan perasaan memiliki getaran vibrasi yang lebih cepat dan lebih kuat. Dan barang siapa terampil menggunakannya akan memiliki hidup yang lebih mudah dan lebih baik keadaannya. Mencipta di ruang yang maha ajaib. Untuk meraih dan menikmati sukses hidup yang total tanpa hambatan, Anda perlu menyadari bahwa hidup Anda dapat dianalogikan seperti seorang pelukis yang dihiasi sebuah kanvas maha besar lengkap dengan semua peralatan gambar yang dibutuhkan dalam jumlah tak terbatas. Anda bebas bisa melukis apa saja sesuka hati. Atau seperti seorang juru masak yang dihadiahi dapur yang begitu lengkap dengan semua resep, peralatan, dan bahan-bahan pembuat makanan yang diinginkan tanpa ada kekurangan. Anda bebas bisa memasak segala jenis makanan sekehendak hati Anda. Demikian pula alam semesta, sesuai teori kuantum, tidak akan bertanya apa yang Anda lukis atau apa yang Anda masak. Oleh karena alam, sesuai fitrahnya, hanya ditugaskan untuk membuat Anda bahagia sehingga bisa mensyukuri berkah dan keberadaan Anda di dunia ini. Sementara tugas Anda adalah untuk melukis dan memasak sebaik dan sebahagia mungkin, dan menyadari betapa luasnya berkah Tuhan yang sudah, sedang, dan akan Anda terima dalam hidup sepanjang masa. Sudahkah kita mampu meraih keinginan kita dengan relatif mudah? Kalau jawabannya tidak, itu artinya kita belum mengingat kembali fitrah kita. Sebab sebagai ciptaannya yang terbaik, seharusnya relatif mudah bagi manusia untuk meraih sukses dan kebahagiaan. Hukum daya tarik-menarik, The Universal Law of Attraction. Untuk bisa memahami teknologi kuantum ikhlas dengan baik, Anda perlu mengerti hukum ini. Anda juga perlu mengerti hukum ini untuk bijak memahami apa sebenarnya yang mungkin terjadi pada doa-doa Anda dan kehidupan di sekitar Anda. Tanpa pemahaman hukum tarik-menarik ini, apa yang terjadi dengan kehidupan menjadi sulit dimengerti, misterius, dan berpotensi menimbulkan rasa putus asa. Hukum tarik-menarik ini menyatakan sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Ini menjelaskan mengapa seseorang senang berkumpul dengan mereka yang satu hobi. Atau ketika Anda memutar tombol tanding radio ke 99,9 FM, maka siaran radio 99,9 FM lah yang akan Anda dengar. Karena Anda paham bahwa sinyal di menara radio dan di pesawat radio Anda harus sama. Atau ketika Anda memulai hari dengan perasaan gak enak, maka hari itu seperti dipenuhi oleh kejadian-kejadian yang tidak mengenakan Anda. Pada suatu sore saat berolahraga jalan kaki di sekitar rumah, saya memerhatikan dua gadis kecil menangis di sudut jalan saat dikerumuni oleh dua ekor anjing yang sebenarnya lucu-lucu, tapi mungkin menakutkan bagi mereka. Sementara beberapa anak lainnya berlalu di hadapan mereka tanpa hirau dan tanpa diganggu oleh anjing-anjing itu. Saya kemudian sadar, saya sedang menyaksikan beroperasinya hukum tarik-menarik itu. Bukankah kita sering merasa seperti dua anak kecil itu? Kita sering bingung sendiri, mengapa kita sering dikerumuni oleh hal-hal yang sebenarnya tidak kita sukai, padahal kita jelas-jelas selalu berusaha menghindar dari masalah itu. Oleh karena pikiran dan perasaan kita memancarkan gelombang ketakutan, maka hal-hal menakutkanlah yang akan tertarik oleh perasaan kita itu.
Ini juga yang menjelaskan mengapa orang yang selalu merasa sial atau sering mengumpat justru sering mengalami kesialan. Sementara orang yang selalu merasa beruntung dan menikmatinya atau bersyukur akan sering mengalami keberuntungan. Oleh karena hukum tarik-menarik ini juga berlaku bagi pikiran dan perasaan Anda, bahkan dengan kapasitas yang sebenarnya justru lebih dahsyat, dapat dikatakan bahwa Anda sebenarnya ikut menciptakan kenyataan hidup Anda sendiri, apapun kenyataan yang terjadi. Segala sesuatu yang Anda alami sesungguhnya Anda tarik masuk ke dalam hidup Anda melalui pikiran-pikiran Anda. Apakah Anda sedang mengingat masa lalu, menyaksikan yang sedang terjadi, atau membayangkan sesuatu di masa datang? Pikiran-pikiran Anda itu langsung bergerak memanggil semua hal yang serupa dengan sifatnya untuk hadir. Sekarang kita sudah mulai mengidentifikasi fokus masalah ini, dan sebentar lagi kita akan menghapuskannya dari kehidupan kita. Untuk lebih menghayati hukum tarik-menarik, lihatlah diri Anda sebagai sebuah magnet besar yang selalu menarik apa saja sesuai dengan fokus dari apa yang sedang Anda pikirkan dan rasakan. Sehingga jika Anda berpikir kesulitan, Anda tidak bisa menarik kemudahan. Jika Anda berpikir kekurangan, Anda tidak bisa menarik kekayaan. Jika Anda berpikir gemuk, Anda tidak bisa menarik kurus. Oleh karena hal-hal itu bertentangan dengan hukum tarik-menarik yang berlaku. Jadi biasakanlah diri Anda dengan hukum tarik-menarik ini, agar Anda bisa segera menggunakannya dengan sengaja untuk menarik segala sesuatu yang Anda inginkan. Anda mendapatkan apa yang Anda pikirkan, meskipun Anda tidak menginginkannya. Oleh karena hukum tarik-menarik berlaku seperti hukum gravitasi, Anda tidak ditanya oleh alam apakah Anda ingin agar gelas yang Anda pegang pecah. Sebab jika Anda lepaskan dari tangan, maka gelas itu akan terkena hukum gravitasi yang mengakibatkan ia pecah, terlepas apakah Anda senang atau tidak. Hukum tarik-menarik pun berlangsung otomatis. Ia tidak menanyakan kepada Anda apakah Anda suka, apakah Anda setuju dengan efek yang ditimbulkannya. Hukum ini berlaku otomatis di alam, dan terlebih lagi sebenarnya berlaku pada pikiran dan perasaan Anda. Ingat, pikiran dan perasaan adalah benda kuantum yang dahsyat kekuatannya. Melalui kekuatan hukum tarik-menarik, Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan, apakah Anda menginginkannya atau tidak. Jadi, jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Dan sebaliknya, jika Anda selalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda suka, maka yang terjadi dalam hidup Anda pun akan mencerminkan hal itu. Perlu Anda ketahui, berpikir tentang sesuatu baik ataupun buruk sama artinya dengan merencanakan sesuatu itu untuk terjadi. Jika Anda berpikir tentang keindahan, berarti Anda merencanakan keindahan untuk terjadi dalam hidup. Jika Anda berpikir atau mencemaskan tentang kesulitan, berarti Anda merencanakan kesulitan itu untuk terjadi dalam hidup. Orang kaya makin kaya. Sekarang kita dapat mengerti mengapa di masyarakat berlaku istilah orang kaya makin kaya dan orang miskin makin. Meskipun kalimat barusan tidak lengkap, saya yakin Anda sudah melengkapinya dengan menambahkan kata miskin di sekitar kalimat itu. Itu merupakan bukti bahwa pepatah ini sudah merata masuk di hati masyarakat umum. Dan itu menjelaskan kepada kita mengapa memang hal itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Orang kaya makin kaya, sebab pikiran mereka selalu dipenuhi oleh semua kekayaan yang mereka miliki. Terlebih lagi jika orang kaya itu seorang yang ahli syukur, maka secara hukum tarik-menarik, ia akan langgeng dengan kekayaannya, otomatis. Sebaliknya, orang miskin makin miskin, sebab pikirannya dipenuhi oleh semua hal yang tidak dimilikinya. Dengan kata lain, perasaan tidak punya atau miskin memenuhi hatinya. Terlebih lagi jika orang yang tidak punya itu ahli komplain yang selalu mengeluh terhadap apa yang tidak dimilikinya. Secara hukum tarik-menarik, ia memang akan langgeng dalam kemiskinannya.
otomatis. Saya minta itu, mengapa saya dapat ini? Tuhan selalu mengabulkan doa setiap orang, dan Ia mengabulkan doa yang ada di hati manusia, bukan yang terucap di mulut. Jadi saat berdoa, jika ada konflik antara apa yang terucap di mulut dengan yang terasa di hati, maka yang ada di hati Anda lah yang terwujud. Manusia akan selalu menerima apa yang ada di hatinya, meskipun ia tidak menginginkannya. Sekali lagi, ingat baik-baik, Anda akan selalu menerima apa yang ada di hati Anda, meskipun Anda tidak menginginkannya. Hal ini sesuai dengan hukum tarik-menarik yang terjadi di alam semesta, yang menyebutkan bahwa sesuatu akan menarik sesuatu yang sesuai dengan sifatnya. Yang ada di hati Anda adalah sama dengan apa yang selalu Anda pikirkan atau fokuskan. Jadi, ketika Anda memikirkan sesuatu, positif atau negatif terus-menerus, artinya Anda sedang mengarahkan energi Anda ke sana. Oleh karena sifat pikiran Anda yang luar biasa, energi tersebut mulai berkumpul untuk akhirnya mewujudkan atau menarik sesuatu yang sesuai dengan fokus pikiran Anda. Jadi rahasianya sederhana. Pikirkanlah hanya apa-apa yang Anda inginkan untuk terjadi, bukan yang sebaliknya.